Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku, pemirsa. Sebelum kami serahkan sepenuhnya waktu untuk Syekh Misri, mungkin untuk berinteraksi dengan jamaah, mungkin ada yang akan ditambahkan Syekh dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Kiai Haji Haris Hakam tadi. Silakan, Syekh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Orang yang muntah-muntah pada saat diruqyah, betul bisa tadi bukan kemasukan jin, tapi kemasukan angin. Ya. Itu bukan bercanda, itu bisa terjadi kenyataan ya pada saat itu mual dan lainnya. Yang kedua, bisa terjadi itu karena kemasukan jin atau ada sihir yang masuk ke dalam tubuhnya. Sihir itu dalam bentuk apa? Biasanya kalau mual atau di area perut itu sakit, berarti sihir itu dimakan dan diminum. Saya ulangi lagi. Sihir itu ada yang dilangkahi, ada yang diminum dan dimakan. Kalau kita minum dan makan sihir itu, kemudian dimasukkan dalam minuman, makanan, masuk ke dalam tubuh kita, itu area perut itu selalu tidak nyaman. Sudah berobat ke dokter berulang kali dan tidak ditemukan penyakitnya apa. Dan dokter tidak bisa terdeteksi itu apa. Maka itu bisa terjadi dia betul-betul terkena, ya, terkena daripada sihir tersebut. Artinya sihir itu dimasukkan dalam bentuk makan atau mie. Halo? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sakitnya di bagian kaki, bisa terjadi bahwa sihir itu dilangkahi. Di apa? Artinya disiram di depan rumah atau di depan kantor atau di depan ruangan atau dimanapun, itu kemudian kita melangkahinya. Seperti yang baru melangkahi kita tadi. Bisa terjadi beliau juga melangkahi gitu loh ya. Astagfirullah. Jadi bisa itu, maka ketika diruqyah, ketika dia mual, bisa jadi di antara ciri-cirinya adalah sihir itu sudah masuk ke dalam bentuk makan atau minum. Atau bisa yang lain. Jangan gara-gara satu tanda berarti meyakini bahwa orang itu kerasukan. Seperti sakit kepala, dia sudah berobat berulang kali, kemudian dia nyatakan bahwa dia ada gangguan. Tidak. Jangan menjadikan salah satu tanda atau sering mimpi buruk beranggapan demikian ada gangguan. Tidak. Harus kita meruqyah terlebih dahulu agar kita bisa mendeteksi ini apakah betul ada gangguan atau tidak. Dan ruqyahnya itu dilakukan secara langsung, bukan secara Zoom atau video call dan lain. Kenapa? Itu karena dilakukan secara online gitu, itu berbahaya bisa terjadi. Tidak bisa terkontrol orang tersebut, ya. Baik. Maka hal demikian bisa terjadi. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin saatnya sekarang saya saya langsung berinteraksi dengan jamaah. Saya yang turun bertanya kalau ada yang mau, Masya Allah. Ada yang bereaksi? Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, silakan benar. Saya berdiri. Oh, silakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Herawati. Yang ingin saya tanyakan apa pendapatnya Ustadz tentang perkawinan antara Sebentar, jangan nanya pendapat saya, tapi pendapat Islam. Iya. Ya, bagaimana pandangan Islam? Ya. Kalau nanya pendapat saya berarti saya nggak jawab menurut Islam. Oh ya. Menurut pendapat. Maka kalau nanya sama siapapun, Ustadz, Kiai, Habib, siapapun, Syekh, siapapun, nanya bagaimana pandangan Islam, bagaimana pendapat Islam. Karena kita nggak punya pendapat, kita cuma menukil dari apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jelas? Baik. Barakallah, silakan. Bagaimana pandangan Islam mengenai perkawinan antara manusia dengan bangsa jin? Nah itu sering dilihat di YouTube juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang mungkin kadang-kadang kita sering saksikan di YouTube ya. Perkawinan antara manusia dengan jin bisa terjadi tidak? Bisa. Jelas? Bisa terjadi tidak? Bisa. Tidak diingkari. Tapi yang kita cari adalah pasangan hidup yang terlihat apa yang tidak terlihat. Kan kita cari apa? Sakinah, mawaddah. Bagaimana bisa terwujud? Sakinah, mawaddah dan rahmah. Tidak terlihat orangnya. Jelas? Nanti tiba-tiba kita masuk ke rumah orang, maaf, awas istri saya lagi duduk. Ya repot juga kan? Pak minuman mana? Tiba-tiba minuman terbang datang di depan kita kan? Nah itu kan sesuatu yang akan menimbulkan banyak fitnah. Tapi saya pegang satu pendapat ulama seperti Imam Malik. Imam Malik itu salah satu ulama, namanya Imam Malik ibnu Anas, pendiri mazhab Maliki. Beliau wafat 179 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa apa? Coba.
perkawinan antara manusia dan jin saya tidak suka. Kenapa? Bisa terjadi seorang perempuan berzina, lalu dia hamil, kemudian kalau ditanya, kamu kok nggak punya suami, kok bisa hamil, kamu berzina ya? Tidak, saya nikah sama jin. Itu dibalik itu terjadi kerusakan tidak? Akan terjadi mudarat dan kerusakan yang lebih besar. Maka ulama melarang yang namanya pernikahan antara manusia dan jin. Kenapa? Karena tidak akan terwujud rumah tangga. Maaf, tiba-tiba kita masuk ke rumah orang, nggak ada suaminya, ketok-ketok pintu, tiba-tiba pintu kebuka sendiri, istrinya yang buka, lah repot juga kan? Ibu-ibu bagaimana? Kalau masuk ke rumah orang, ya, saya punya istri contoh gitu dari bangsa jin, tiba-tiba ibu ketok pintu, assalamualaikum, tiba-tiba dengar suara nggak lihat rupa, repot, pingsan di tempat, ya. Jadi itulah persoalannya. Maka ulama melarang hal demikian. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan banyak fitnah. Wanita berzina, hamil, kemudian dia mengatakan, ya, bahwa saya menikah dengan bangsa jin, dan itu sangat membawa mudarat dan bahaya besar untuk kita semua. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Baik, mungkin ada juga dari jamaah Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Baik. Baik, mungkin lebih ditambahkan lagi ya Syekh tentang bagaimana cara mengatasi ketika seseorang itu kemasukan atau kerasukan bangsa jin. Fadal Syekh. Ketika orang kerasukan, tadi kita jelaskan beberapa hal. Di antaranya kita melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah apa? Sunnahnya kita meruqyah diri kita sendiri. Sekarang disebut ruqyah syar'iyah. Kenapa ditambahkan syar'iyah? Artinya sesuai dengan syariat. Karena banyak orang berkedok ruqyah, kemudian dia tidak melakukan ruqyah. Dia malah menambahkan beban, kesulitan bagi orang tersebut. Maka daripada kita terjerumus dalam hal yang kita tidak tahu apakah itu benar-benar ruqyah atau tidak, yang kita lakukan adalah ruqyah mandiri. Ada berbagai macam cara ruqyah, bahkan Jibril meruqyah Rasulullah, dan Rasulullah SAW meruqyah cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lam. Maka anak-anak kita, ya, maka harus jaga juga dari ain. Anak kita kalau lagi aktif, lagi dapat nilai bagus, lagi hebat, jawabannya bagus, kita bilang bismillah masya Allah. Kalau anak kita bilang masya Allah. Tapi kalau kita melihat anak orang lain, jangan bilang wah hebat banget nih anak. Tidak, bilang Allahumma barik. Doakan tabrik, doakan keberkahan. Khawatir terjadi hal-hal yang menimbulkan sehingga anak tersebut jatuh sakit. Maka kita meruqyah diri sini dengan apa? Ya dengan menjaga aturan Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri apa? Setiap malam mau tidur, Afwan, Sufyan, boleh ke sini? Fadal saya, fadal. Boleh ke sini sebentar? Boleh. Oh ada, Masya Allah. Ini gara-gara ini nih. Gimana Syekh? Siap. Jadi gini, Nabi SAW setiap malam mau tidur, dua telapak tangan itu dikumpulkan, kemudian beliau SAW, coba Bapak Ibu kalau mau lakukan, ini Nabi SAW kumpulkan dua telapak tangannya seperti ini, kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binanas, kemudian ditiup, ya, jangan pakai gitu kan. Nah, kalau mau pakai silakan karena ke muka diri sendiri ya, maka ditiup aja 3 kali tiupan, kemudian diusapkan ke wajah, ke kepala, atau bagian yang bisa disentuh oleh badan kita. Itu dilakukan sampai berapa kali? Nabi SAW sebagaimana Siti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, menceritakan bahwa Nabi setiap malam meruqyah diri sendiri. Ajarkan anakmu sebelum tidur. Ajarkan anakmu setiap malam mau tidur. Kenapa? Menjaga diri kita. Khawatir anak kita tertimpa ain, terkena apa di luar. Maka yang lebih bagus kita mengajarkan anak kita untuk selalu meruqyah diri sendiri. Itu diantara cara meruqyah diri sendiri atau disebut dengan ruqyah mandiri. Kemudian apa lagi? Kita bisa makan kurma ajwa. Dan kata ulama bukan hanya kurma ajwa di bagian tertentu di Madinah atau disebut kurma al-aliyah di bagian Madinah, tapi semua kurma ajwa di kota Madinah insya Allah bermanfaat. Terus kemudian apa lagi? Boleh kita ngambil gelas air, bacakan Al-Fatihah, ayat Al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, yang disebut dengan 3 surat itu disebut apa? Ya, 3 surat terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kemudian airnya ditiup, kemudian diminum atau diusapkan ke wajah atau diberikan kepada anak. Maka ruqyah mandiri itu sunnahnya.
Kita minta diruqyah sama orang, khawatirnya kalau kita belum meruqyah diri kita sendiri, memulai terlebih dahulu, nanti takut kehilangan 70.000 kesempatan masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Tapi kalau kita sudah melakukan ruqyah mandiri dulu, kemudian kita sudah berulang kali meruqyah mandiri sendiri, lalu tidak ada perubahan, boleh kita meminta diruqyah. Dan kata ulama, mudah-mudahan tidak kehilangan kesempatan tersebut. Maka para jemaah yang melakukan ruqyah diri sendiri, maka sering ibadah, rajin zikir, baca Quran, zikir pagi petang, saya yakin insya Allah tidak bakalan diganggu jin. Amin, amin. Kenapa? Karena insya Allah selama kita bersama Allah, itu Allah akan menjaga kita. Saya ceritakan, cerita terakhir adalah kalau melewati rumah orang, terus orang tersebut punya anjing yang dilepas di depan rumah atau diikat, kita khawatir lewat, betul? Karena takut digigit atau dikejar. Maka gimana caranya? Kalau kita lempar, dia makin galak. Yang kita lakukan apa? Lari, sama aja. Manggil yang punya rumah. Pak, saya mau lewat, boleh nggak tahan anjingnya? Nanti yang punya rumah ditahan, anjing kita bisa lewat. Itulah rumah itu adalah dunia, pemilik dunia ini adalah Allah, anjing itu adalah syaitan. Kalau kita perlu sesuatu, kita kembali kepada Allah. Dan Allah akan menjaga anjing atau syaitan tersebut dari mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah ahsanul jazah Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri dan juga guru-guru kita tadi, Kiai Haji Harisakam dan juga Ustadz Ilham. Mudah-mudahan bisa memperkuat akidah kita, khususnya tema kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan kami, tausiah-tausiah kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan pendukung acara ini Sarung Wadi Martantu Sarung, kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, kita tengadahkan tangan, tundukkan hati dan dalam khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil fakri wa dhul wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa syayatin. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami' umurid diniyah wa dunyawiyah wa hassil muradana bil khair, hassil muradana bil khair, hasil muradana bil khair. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.